Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada video kali ini. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama pelajaran agama Katolik kelas 8, yakni bab 3, panggilan dan perutusan murid Yesus. Dalam bab 3 ini dibagi menjadi 3 sub. A. Panggilan para murid Yesus. B. Cara hidup murid Yesus. C. Melaksanakan tugas perutusan sebagai murid Yesus. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang subtema A. Panggilan para murid Yesus. Dengan indikatornya, 1. Mengungkapkan pengalaman ketika menerima dan menanggapi panggilan dari orang lain. 2. Menceritakan kembali kisah panggilan murid-murid Yesus dan tanggapan mereka terhadap Yesus sebagaimana diceritakan menurut kitab suci. 3. Menyebutkan syarat-syarat mengikuti Yesus berdasarkan kitab suci. 4. Menjelaskan makna menjadi murid Yesus. 5. Membuat refleksi tertulis tentang kehidupan pribadi sebagai murid Yesus. Sebagai bahan kajian pada hari ini adalah 1. Kisah panggilan murid Yesus. 2. Syarat mengikuti Yesus. 3. Makna menjadi murid Yesus pada zaman sekarang. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh cinta, kami bersyukur berkat kasih-Mu yang tak terhingga. Engkau sudi memanggil kami hari ini untuk belajar makna panggilan menjadi murid-Mu. Bimbinglah kami agar kami mampu memahami panggilan untuk menjadi murid-murid-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bahan kajian yang pertama adalah memahami makna pengalaman tentang panggilan. Pengalaman mendapat panggilan dari orang yang memiliki kewibawaan adalah pengalaman yang luar biasa. Itulah yang dialami oleh para murid Yesus. Karena kewibawaan yang dimilikinya mampu menggerakkan para murid untuk segera menjawab panggilan Yesus secara spontan dan tanpa ragu-ragu, meski harus meninggalkan keluarga maupun pekerjaannya. Sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita simak dan mendengarkan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu.
Baik, sekarang ungkapkanlah perasaanmu ketika mendengar lagu tersebut. Kemudian simak dan dengar cerita berikut ini dengan judul Wawancara dengan Pastor Frans. Pastor, bisakah Anda menceritakan perjalanan panggilan hidup imamat Anda? Tanyaku pada Pastor Frans. Baiklah, pada awalnya saya tidak pernah punya impian untuk menjadi seorang pastor. Cita-cita saya saat itu ingin bekerja di kantor sebagaimana umumnya orang di desa. Maka ketika lulus SMP, saya melanjutkan ke SMEA, Sekolah Menengah Ekonomi Atas. Kalau sekarang seperti SMK, saya memilih jurusan akuntansi. Di SMEA inilah saya mulai banyak terlibat kegiatan keagamaan, baik di sekolah maupun di wilayah, seperti ikut mudika, KOR, dan sebagainya. Bahkan tidak jarang guru agama di sekolah meminta saya ikut mendampingi adik-adik kelas dalam pembinaan iman. Rasanya sangat menyenangkan dapat terlibat dalam berbagai kegiatan tersebut. Dari sinilah saya merasakan benih-benih panggilan itu mulai tumbuh. Seiring dengan itu, cita-cita untuk menjadi seorang akuntan mulai terkikis. Begitu lulus SMEA, saya memberanikan diri minta izin orang tua untuk masuk seminari. Sepertinya sudah saya duga, orang tua merasa keberatan karena saya adalah anak satu-satunya yang diharapkan dapat meneruskan warisan keturunan keluarga. Melihat kemauan saya yang sudah bulat, akhirnya dengan berat hati, orang tua saya mengizinkan saya masuk seminari. Saya sangat ingat yang dikatakan oleh ayah saya, kalau itu memang sudah menjadi kehendak Tuhan, tidak ada seorang pun manusia yang dapat menghalangi. Awalnya memang cukup berat. Harus tinggal di asrama, berpisah dengan orang tua, dan banyak lagi kesenangan yang harus dikorbankan. Saya mencoba untuk menikmatinya. Bagi saya, semua godaan dan kesulitan merupakan ujian yang secara tidak langsung justru semakin menguatkan benih-benih panggilan itu. Karena saya yakin Tuhan telah menentukan jalan baik bagi kehidupan yang harus saya jalani. Puji Tuhan, sudah lebih dari 20 tahun saya menjadi seorang imam, dan saya tetap setia menjalani panggilan hidup imamat ini. Sungguh, saya sangat merasa bahagia dengan pilihan ini, karena saya memiliki waktu yang cukup mengabdikan diri, melayani Tuhan, sesama, terlebih mereka yang sangat membutuhkan. Inilah sekilas tentang perjalanan panggilan hidup imamat saya. Cerita Pastor Frans. Terima kasih Pastor. Semoga jejak perjalanan panggil hidup imamat Pastor akan bermanfaat bagi kami umatnya, kataku mengakhiri percakapan dengan Pastor Frans tersebut. Nah, sekarang tugasnya buatlah daftar pertanyaan untuk lebih mendalami pengalaman mendapat panggilan berdasarkan cerita tersebut. Kemudian, pernahkah kalian mendapat pengalaman panggilan yang berarti bagi hidupmu?
ceritakanlah pengalaman tersebut dalam buku latihan. Sekarang kita memasuki bahan kajian yang kedua, mendalami kitab suci, kisah panggilan murid-murid Yesus. Mendapat panggilan dari orang lain bisa menjadi pengalaman yang biasa-biasa saja, tetapi juga dapat menjadi pengalaman yang istimewa bagi kita, tergantung dari siapa yang memanggil. Kalau memang yang memanggil adalah tokoh-tokoh ternama, orang-orang yang memiliki pengaruh, memiliki kewibawaan, dan bukan juga orang yang biasa, maka pengalaman panggilan itu akan menjadi pengalaman yang istimewa dan luar biasa. Pengalaman yang demikianlah rupanya yang dialami oleh Simon dan Andreas maupun murid-murid yang lain ketika mereka mendapat panggilan dari Yesus. Tanpa ragu-ragu, mereka mengikutinya. Baik, sekarang kita akan mendalami bersama kisah panggilan yang terdapat dalam teks kitab suci berikut ini. Ada 4 kelompok. Yang pertama, Matius bab 4 ayat 18-22. Kemudian yang kedua, Injil Lukas bab 5 ayat 27-32. 3. Lukas bab 9 ayat 57-62. 4. Matius bab 16 ayat 24-28. Untuk mendalami perikop kitab suci tersebut, sekarang dengan bantuan pertanyaan sebagai berikut. 1. Temukan gagasan penting yang berkaitan dengan panggilan menjadi murid Yesus. 2. Apakah Yesus juga masih memanggil manusia zaman sekarang menjadi murid-muridnya? Sebagai bahan rangkuman yang dapat dipahami kita bersama, A. Mendapat panggilan dari orang lain dapat menjadi pengalaman yang biasa-biasa saja, tetapi juga dapat menjadi pengalaman yang istimewa bagi kita, tergantung dari siapa yang memanggil dan maksud panggilan itu sendiri. Injil Matius bab 4 ayat 18-22 dan Injil Lukas bab 5 ayat 27-32 menceritakan kisah pengalaman panggilan murid Yesus. Yang menarik adalah pertama, panggilan selalu diawali dari Yesus. Yesuslah yang mengambil inisiatif yang pertama. Kedua, ketika Yesus memanggil mereka, serta-merta mereka menanggapi secara spontan. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam menanggapi panggilan Yesus. 3. Mereka yang dipanggil oleh Yesus bukan orang yang kaya dan mapan kehidupannya, bukan para pejabat atau penguasa, melainkan para nelayan, orang yang hidupnya sederhana bahkan cenderung kekurangan, dan orang-orang yang dianggap berdosa. Keempat, ketika mereka mendapat panggilan Yesus, mereka rela meninggalkan segala-galanya, pekerjaan, bahkan keluarganya. Dalam berbagai pengajarannya, Yesus menyampaikan beberapa persyaratan itu. Jadi setiap orang yang mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Matius bab 16 ayat 24-26. Itu syarat mengikuti Yesus. Jadi orang yang mau mengikuti Yesus harus mengambil sikap yang mantap,
tidak terlalu banyak pertimbangan, tidak terikat dengan apa yang menjadi miliknya dan apa yang menjadi tugas selama ini. Mereka juga harus berani melepaskan keterikatan dengan keluarga. Keluarga memang penting, tetapi jangan sampai kecintaan pada keluarga menjadi penghalang untuk bersikap terbuka pada sesama yang lain. Dalam Injil Lukas bab 9 ayat 57 sampai 62. Sebagai bahan refleksi hari ini, mari kita hening sejenak. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita telah mempelajari tentang panggilan Yesus kepada murid-muridnya. Seperti para rasul, Yesus yang pertama, kita pun juga dipanggil menjadi muridnya. Dan melalui sakramen baptis, kita telah menyatakan kesediaan menerima panggilan itu. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kehidupanku sebagai murid Kristus sudah sesuai dengan yang diharapkan Yesus sendiri? Apakah kehidupanku sehari-hari sudah mampu menghadirkan Kristus yang menyelamatkan, yang berbelas kasih pada sesama? Sebagai tugas untuk materi yang berikut adalah kalian mengadakan pengamatan atau wawancara tentang kehidupan jemaat di lingkungan stasi atau komunitas basis tempat kalian tinggal. Kemudian hasilnya dilaporkan secara tertulis. Informasi yang harus dikumpulkan adalah sebagai berikut. 1. Tentang nama lingkungan stasi komunitas basis yang kalian tinggal. 2. Berapa jumlah anggota atau warga di tempat kalian tinggal. 3. Latar belakang kehidupan jemaat atau sosial ekonomi, suku, dan sebagainya. 4. Kegiatan yang sering dilakukan dalam jemaat. 5. Keterlibatan jemaat dalam kegiatan, aktif atau tidak. 6. Hubungan antar anggota jemaat. 7. Hubungan dengan masyarakat sekitarnya. 8. Hambatan dalam kehidupan jemaat. Tugas ini kalian kumpul minggu depan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh cinta, kami bersyukur berkat kasih-Mu yang tak terhingga. Engkau sudi memanggil kami hari ini untuk belajar makna panggilan menjadi murid-Mu. Bimbinglah kami agar kami mampu memahami panggilan untuk menjadi murid-murid-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.